Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan menjelaskan tentang radiofarmasi, efek termis, efek lambat. Sebelum memulai penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. 1. Aditya Darmawan. 2. Jihan Labiba Nur Sofiah. 3. Dian Niswatu Nabila. 4. Mamlu'atul Maghfirah. 5. Sania Alfa Salsabila. Selanjutnya akan dimulai dengan penjelasan. Penjelasan radiofarmasi. Radiofarmasi atau farmasi nuklir adalah penggunaan prinsip dan cara-cara farmasi dan radiokimia untuk membuat obat yang mengandung zat radioaktif atau radiofarmaka bagi keperluan diagnosa dan penyembuhan atau terapi penyakit yang diidap pasien. Radiofarmaka adalah sediaan farmaka yang di dalamnya telah diikatkan satu atau beberapa radioisotop. Secara umum, radiofarmaka tersusun dari komponen radioisotop dan komponen kimia atau biomolekul yang menentukan biodinamika senyawa tersebut dalam tubuh. Selanjutnya adalah radiofarmaka. Radiofarmaka telah dimanfaatkan secara luas untuk penanganan berbagai macam penyakit seperti penyakit tidak menular akibat penurunan kinerja organ tubuh yaitu jantung atau ginjal. Radiofarmaka sendiri adalah sediaan farmaka yang di dalamnya telah diikatkan satu atau beberapa radioisotop. Secara umum, radiofarmaka tersusun dari komponen radioisotop dan komponen kimia atau biomolekul yang menentukan biodinamika senyawa tersebut. Selain itu, aplikasi dari radioisotop dan radiofarmaka yang paling banyak digunakan yaitu diagnosis dan terapi kanker. Di Indonesia, beberapa rumah sakit telah menggunakan radiofarmaka untuk berbagai tujuan. Dengan kemajuan pembangunan, maka diprediksi bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan menggunakan radioisotop dan radiofarmaka akan semakin meningkat. Struktur dasar radiofarmaka terdiri atas dua bagian utama, yaitu pembawa atau ligan dan radioisotop atau radionuklidanya. Bagian ligan berfungsi untuk membawa atau mempengaruhi radiofarmaka menuju ke jaringan tubuh, menentukan waktu tinggal radiofarmaka di dalam suatu jaringan tubuh tertentu, menentukan rute radiofarmaka ke jalur metabolisme yang spesifik, ke proses biokimia tertentu, atau ke fungsi fisiologis tertentu. Bagian radioisotopnya berfungsi sebagai sumber energi radiasi yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan penggunaan radiofarmaka sebagai sediaan diagnostik atau terapi. Bagian ligan dalam struktur radiofarmaka pada umumnya merupakan senyawa protein, senyawa peptida, hormon, ligan anorganik, ligan organik, senyawa hasil metabolisme, dan proses biokimia atau senyawa monoklonal antibodi. Sedangkan bagian radionuklidanya dapat saja merupakan isotop radioaktif dari salah satu unsur yang telah ada dalam senyawa substrat asalnya, atau dapat juga merupakan isotop radioaktif yang tidak seisotop dengan unsur-unsur yang ada dalam substrat asalnya. Efek termis dan efek lambat. Efek langsung pada radiasi adalah ionisasi, sedangkan efek tidak langsung pada radiasi adalah radikal bebas yang berinteraksi dengan materi dan membentuk persenyawaan lain. Efek radiasi ini bersifat kumulatif. Salah satu dari efek radiasi pada materi adalah efek termis dan efek lambat. Pada efek termis, efek lambat penyinaran tidak menimbulkan kematian atau dosisnya relatif rendah. Tetapi perubahan ini menyebabkan pasien atau orang tersebut seolah-olah menjadi tua atau menjadi cepat tua. Proses regenerasi ini berlangsung lebih cepat. Penyakit yang biasa timbul pada usia tua akan ditimbul dengan cepat, dan keadaan ini biasa disebut dengan premature aging.
Prematur aging atau penuaan dini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Keriput muncul sebelum waktunya, atau timbulnya kerutan padahal usia masih tergolong muda. Tentunya akan membuat orang yang mengalaminya merasa jengkel atau bahkan minder dengan penampilannya. Hal pertama yang dapat menjadi penyebab terjadinya penuaan dini adalah paparan sinar matahari. Sinar matahari ternyata mengandung zat-zat yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kulit. Tanda dan gejala dari penuaan dini itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kerutan, yang kedua kurangnya volume, yang ketiga yaitu kulit kendur. Yang pertama yaitu kerutan. Tanda penuaan pertama dan yang paling umum terlihat adalah garis halus dan kerutan. Garis-garis tersebut muncul pada berbagai area wajah dan menjadi tanda yang paling tampak. Garis-garis ini juga disebut sebagai Lochter lines. Yang kedua, kurangnya volume. Berkurangnya volume kulit atau beserta jaringan yang mungkin membentuknya terkadang sulit diidentifikasi. Kondisi ini ditandai dengan berkurangnya kekencangan kulit sehingga menyebabkan perubahan pada gambaran wajah. Yang tiga yaitu kulit kendur. Kondisi ini paling umum terjadi pada wanita yang telah melalui usia menopause. Berkurangnya kepadatan terjadi pada permukaan kulit saat kulit menjadi tipis dan rentan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.